Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Today is our 12th meeting, so before we start our class, let's pray together. Dea, can start please. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ikhlaskanlah hati kami untuk belajar karena-Mu. Jangan hanya untuk mengejar nilai, mendapat ijazah, mencari kerja, dapat uang banyak, berumah tangga, dapat anak dan cucu, lalu mati. Kami sadar hidup yang demikian sangatlah gersang dan menjadikan hidup kurang bermakna. Ya Allah, jadikanlah belajar kami menjadi ibadah. Hindarkan kami dari datang terlambat, belajar karena terpaksa, belajar karena ingin imbalan. Ya Allah, hindarkanlah diri kami dari perbuatan melawan orang tua, melawan dosen, menceritai orang lain, meremehkan teman, mengejek teman. Ya Allah, gerakkan hati kami untuk menolong teman dan orang lain secara ikhlas, tanpa mengharap imbalan. Jadikan persahabatan kami persahabatan yang setia karena-Mu. Ya Allah, jadikan kami orang yang jujur, sabar, tidak iri, tidak dengki, tidak suka marah, tidak suka menyakiti hati orang, percaya diri, tidak mementingkan diri sendiri. Ya Allah, bagi kami yang muslim, ringankan hati kami untuk tetap melaksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu penentu perbuatan baik lainnya. Ya Allah, doronglah kami untuk melaksanakan amalan harian, mingguan, tahunan yang dicontohkan oleh Rasul-Mu, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kami yang non-muslim, doronglah kami untuk tetap melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kami. Ya Allah, tumbuhkan dalam diri kami untuk selalu mau bersedekah terhadap orang lain. Tidak boros, mubazir, selalu bersih dan harum, dan berpakaian rapi. Perkenankanlah doa kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya Allah, ikhlaskanlah hati kami untuk belajar karena-Mu. Jangan hanya untuk mengejar nilai, mendapat ijazah, mencari kerja. Ya Allah, perkenankan doa kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha melihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, before we start the class, let's take a glass of water. Okay, who want to present the result of the analysis are welcome. Time is
Okay, guys. The next is the leader can start the fray of our class. Arif Rahman, please start. Let's pray together. Arif, please read As-Saff, Surah As-Saff, ayat 11 sampai 12. Arif, you can hear me? Please read Surah As-Saff ayat 11 sampai 12. Sorry, my voice too much. Okay. Before we start studies, let's pray together. Pray start. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu al-fadulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma Allahumma zidna ilman. Okay, I'm sorry. Allahumma zidna wa warzuqna fahma wa amalan sholihah. Ya arhamar rahimin. So before we start our class, let's drink a glass of water.
Well, from who want to present the result of the analysis of your journal? Uh, time is here. Who want to present the result of the analysis today? Guys, you can hear me? Yes, I can hear you. Who want to present the result of the analysis today? Who? Anybody of you want to present? Oke, Habibah. Oke, Habibah. One. Presentation. What is the title of your journal? Habibah, you can hear me? Yeah. Lagi aja. Yes. Habibah, you can start, please. Read the analysis journal. Everybody, time is running. Time is running. So please be focused on today's discussion. There are only 3 students who were presented their journal analysis last week. So it means that there are much more students who did not present the analysis result yet. So please pay attention from here. I mean that no need for you to really wait for others. Don't wait others. Think about yourself. If you are presenting your journal analysis, you will get the score from me. If not, you will not get the score of presentation. Think about it. Okay, well, Widya Sani Hasibuan, thanks a lot for your assistance. Yeah, perhaps some of your friends not really responded yet. So
I think that I will be handled this class directly. But overall, I am so thankful for your assistance. Thank you, Widyasani. Okay, ma'am. Thank you. Yeah, okay, well, if there nobody that really want to offer their service to present their materials understanding of journal analysis report, so I will call you one by one to present it here, because the times show that it's about 9 a.m. So the first presenter will be opened by Abdul Ghazam. Time is yours. I call you now. Yes, ma'am. Yeah, share the slide here, then report it. Share the slide to the screen. Ma'am, sorry ma'am, kalau mau nge-share itu kan masih atas alihan dari ma'am, jadi belum bisa di-share ma'am. Mana maksudnya, Nadia? Gini ma'am, kan kami kalau mau nge-share ke Zoom, ini misalnya Nadia mau nge-share, oh ini ma'am udah bisa ma'am. Come on. Ma'am, cara yang share gimana, ma'am? Iya, klik share screen. Masa kamu udah semester 5 yang kamu anak zaman milenial, kamu lebih tanya lagi ke saya. Nggak ada di sini, ma'am. Makanya kamu fokus. Sudah jam berapa ini? Kelas dari jam 7.30 kamu baru muncul. Oh, ini dia. In the middle. Dul. Ntar ini udah cari dulu. Udah meeting 12 ini Abdul Ghazam. Don't make so many excuse for learning. It's not good. Meeting 12 berarti kan sudah berapa kali kalian presentasi menggunakan share screen? Setelah Abdul Ghazam, Ade Imas presentasi. Setelah Ade Imas, kita singkat saja ya. Waktunya cuma 1 jam. Setelah Ade Imas, Dwi Purnama. Setelah Dwi Purnama, Ma'am Sri mau ma'am. ya Sri Wahyuni Barus. 4 dulu kita batasin. Yang lain disimak baik-baik. Ma'am. Cepat sedikit Abdul Ghazam. Iya, ma'am. Kalian tadi dipandu baik-baik sama si Widyasani, lama sekali merespon. Padahal saya di sini. Itu terkadang yang sangat disesalkan ya. Artinya when I give you a portion means that I'm really trust to you. Udah semester 5, jadi seharusnya bisa mandiri, ada kesadaran untuk belajar gitu. Nggak mesti harus instruksi langsung ditunjuk baru mau. Come on, Ghazam. Cuman lagi ngapain filenya sebentar, ma'am. Sharekan ke grup WA juga. Sharekan jurnal aslinya ke grup WA. Iya, ma'am. Okay, everyone be attention from this share screen from Abdul Ghazam. When Abdul Ghazam give
some explanation from analysis report. You really need to pay attention what actually the main problem, what actually the purpose of from the journal, and what is the contribution given from the journal to your better understanding about public speaking. So be noticed, be noticed. One, you may begin, Abdul Ghazam. Oke, Ma'am. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini bukan jurnal aslinya yang kamu share. Jurnal aslinya mana? Oh iya. Untuk presenter selanjutnya sudah standby-kan ya filenya yang mau di-share. Untuk original jurnalnya, you may share directly to our WhatsApp group. Speaker kedua tadi siapa? Adi Imas kan? Iya, Ma'am. Nah, yang ketiga siapa tadi? Dwi, Ma'am. Ya, Dwi. Baru yang keempat Sri Wahyuni. Standby kan terus. Jadi begitu Abdul Ghazam selesai langsung lanjut. Setelah 4 nanti baru saya respon. Come on, go on. Oke, Ma'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdul Ghazam. I would like to present our material about Kenapa wajahnya disembunyikan? I would like to present our material about public speaking sebagai bagian dari komunikasi efektif. Jadi penulis dari jurnal ini adalah Lasmeri R.M. Girsang yang ditulis tahun 2018. Jadi landasan teori dari jurnal ini public speaking sebagai seni berbicara di depan umum yang lebih banyak dikenal secara teknis. Jadi keterampilan berbicara tersebut sering ditemukan di praktik-praktik komunikasi seperti pidato. Jadi sebenarnya pada masa Yunani dan Romawi kuno, public speaking memainkan peran penting dalam pendidikan dan kehidupan. Bahkan secara ilmuwan, public speaking juga telah dipelajari jauh sebelumnya pada masa Aristoteles. Dan masa kepemimpinan Roma Cicero, penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan metode ceramah atau praktik langsung. Metode subjek jurnal ini menggunakan metode yang digunakan, yaitu dengan menggunakan teknik ceramah, pemberian materi, serta praktek langsung. Subjek manipulasi atau rekayasa peneliti ini menggunakan teknik dengan cara 60 menit awal, siswa atau siswi dibekali mengenali bagaimana cara berdiri, menggunakan gestur, kontrol vokal, serta berpenampilan dalam public speaking. Serta diperlihatkan contoh melalui video. Selanjutnya 30 menit kemudian, peserta melakukan praktik secara individual untuk memperkenalkan diri dengan menggunakan teknik yang telah dijelaskan sebelumnya. Instrumennya
peneliti menggunakan bentuk video atau rekaman maupun slide untuk menyampaikan materi kepada audiens. Dan hasilnya dari analisis ini adalah peserta yang terdiri dari kelas gabungan dari jurusan IPS dan IPA. Peserta sangat proaktif untuk tampil ke depan tanpa ditunjuk pembicara. Dengan demikian, penulis merasa pemberian materi dan praktik keterampilan dari public speaking berguna bagi audiens untuk melatih kepercayaan diri dan semakin berkembang ke depannya. Kekuatan dan kelemahan dari jurnal tersebut adalah kekuatannya peneliti sudah cukup jelas dan sangat baik dalam menulis dan teknik yang digunakan dalam penelitian juga cukup menarik. Dan kelemahan dari jurnal ini adalah beberapa kalimat yang kurang dimengerti dan kadang cukup membosankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, very good, Abdul Ghazam. For others who already listened for the presentation of Abdul Ghazam, you may prepare a note for a while, right? But you need to really keep it first because we are going to welcome for the second speakers of today's presentation. So we would like to invite Adi Imas to share the screen and also share the original journal to our WhatsApp group. Adi Imas, are you available now? Yes, Miss. Miss, saya nggak bisa nge-share. Abdul Ghazam, tutup dulu. Oh iya, udah Miss. Kamu ini porsinya si Imas, sudahlah dia imut-imut. Dari mana Haji Yati Manik? Sehat? Haji Yati Manik? Sehat, Mem. Kenapa baru muncul? Dari mana kamu tadi? Baru bangun? Baru siap. Enggak, Mem. Baru siap kerja, Mem, cuci piring. Oh, cuci piringnya jam 8. Oke, Adik Imas. Nanti. Miss, saya bacainnya kalau lihatnya dari WA nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, nggak dilarang. Tapi kamu share sini ke slide. Nggak pandai nih. Nggak pandai, minta seseorang mengirimkan di kelas ini. Mana yang mau kamu kirimkan? Bantu dulu. Si adik Imas imut-imut. Miss Nadia coba dulu ya, Miss. Oh ya, tuh Nadia bantu untuk adik Imas. Kasihan Nadia. Ya Allah. Sesi kedua Arif Rahman, presenter pertama. Really? Sure. We are really welcoming for you. I'm not prepared, man. Yeah, that's why I told you earlier so that you can prepare it now. And while you are waiting for 3 speakers presentation. Okay. Itu deh, betul jurnalnya.
Iya Nadia, makasih ya. Hasil analisisnya nggak kamu buat ya? Ada, Miss. Jadi kok nggak itu yang di-share? Oh, yang itu. Oh ya, maaf, Miss. Iyalah yang sudah kamu buat. Kalau jurnal aslinya biar dibaca sama teman-teman kamu. Oh iya. Nadia, coba gantiin tolong yang ada kirim di grup. Den, bentar ya. Iya, Nadia. Mana lagi ini Intan, teman-teman kamu yang dari kelas siang? Cuma Intan, Nurjana pun masih ada Nurjana. Nurjana udah. Fatima kerja, Mem. Ada, Miss. Oh, Nurjana masih standby. Fatima kerja. Terus? Fitri join, Miss. Katanya jaringan nggak ada. Safira juga. Tadi Safira naik. Safira tadi ada, Miss. Tadi Safira ada ya? Ada. Makanya kok nggak ada lagi kok nggak. Jaringan dia hilang timbul, Miss. Oh iya. Nanti coba dicari ya. Kemana menghilangnya jaringan itu? Coba nanti diumumkan dulu, diviralkan. Supaya jangan hilang-hilang jaringannya. Kalau pas lagi kuliah, ya kan? Betul, Miss. Mana Nat? Kok lama Nat? Miss, lupa lah Miss, kalau nge-share-nya itu di sini keterangannya harus bentuk PDF, Miss, nggak bisa Word. Tadi Bang Abdul karena dari laptop, Miss, makanya bisa. Nah, dia dari handphone, Miss. Iya. Sharekan dulu Abdul Ghazam. Iya bentar, Miss. Fauzia udah macam cikgu besar sekarang ya. Tahu Fauzia apa arti cikgu besar? Kepala sekolah, Miss. Iya. Udah keren kali dia pakai headset, pakai kacamata. Kayaknya kamu semenjak kelasnya online makin bahagia ya Fauzia. Nggak kena matahari ya. Gitu lah. lah. Glowing, Mem. Iya glowing dia. Kalau tatap muka kan dia harus pergi naik angkot ya kan. Ke kampus kena debu-debu. Nanti mana yang nggak paham ditanyakan, misalkan bagaimana tentang tampilan jurnalnya, pengambilan datanya, penyajiannya, atau teorinya, you may ask to me. Jadi, you may have a strong foundation, a strong basic understanding, so that when you are facing for research proposal, you will be really ready. Jadi ini diamati betul-betul jurnalnya. Jadi nanti pas mau ngajukan judul proposal, sudah nggak bingung lagi, udah banyak stok teorinya, gitu. Jadi ini jangan cuman menyimak saja begitu. Sementara kamu nanti nggak ngerti, then you just silent, you do not want to ask to your lecturer. You will get so
much harm from this. Kamu yang dirugikan. That's why you really need to ask. Tanya. Kira-kira kalau Miss buka kelas intensif public speaking, entah 15 menit, 1 minggu, ada yang mau ikut? Ada Miss. Ikut Miss. Ada Miss. Miss. Ya, tapi kelas itu hanya untuk praktek aja, praktek public speaking. Jadi nanti, for example, I share to you a topic gitu kan. Jadi nanti praktisnya impromptu. Nah, nanti dari situ Miss analisis, Miss review, ya kan, berikan evaluasi, dikoreksi apakah dari intonation, gesture, begitu, ataukah pronunciation, atau structure-nya mana yang belum pas, opening-nya. Karena kita tidak bisa membuat di pertemuan kelas seperti ini, karena waktu kita terbatas. Ya kan? Sesuai juga dengan target kuliah kalau kita mau praktis. 15 menit saja 1 pekan. Jadi singkat-singkat saja. Misalkan praktis speaking to public-nya about 2 minutes or 1 minute as long as you practice. Kok kosong ini layarnya? Dalam Mas, mulai ngomong Mas. Itu yang nge-share kan si Gazam. Ya Miss, ada mulai ya Miss. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi judul yang lain bisa cek WA juga sambil menunggu share screen si Abdul Gazam. Ya, Mem. Jadi judul jurnal yang saya pilih yaitu Analysis of the Effectiveness of Public Speaking Subject Module Information Technology IT Base. Jadi Teknologi. Jadi tujuan penelitian ini untuk menganalisis keefektifan modul mata pelajaran public speaking berbasis teknologi informasi yang diterapkan pada kelas public speaking pada mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Modul yang diterapkan dalam mata pelajaran public speaking menggunakan media pembelajaran berbasis IT. Subjeknya yaitu mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan Universitas PGRI Yogyakarta. Data penelitiannya itu pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Metode yang digunakan yaitu Likert Summit Technique untuk mengukur sikap responden terhadap implikasi. Data yang terkumpul diuji menggunakan Mann-Whitney test. Instrumen yang digunakan adalah memvalidasi modul, mengukur kepraktisan modul, dan mengukur keefektifan modul. Metodenya, penelitian dan studi desain, ini bersifat kuantitatif yang berisi prosedur. Prosedur mendefinisikan, merancang, mengembangkan, dan menyebarluaskan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, modul berbicara di depan umum, ditulis dengan baik. Media untuk kegiatan public speaking dipresentasikan menjadi 3 tema. Selanjutnya, setiap tema terdiri dari 4 kegiatan utama. Yang pertama adalah aktivitas mendengarkan. Kedua, memberikan pendapat diikuti dengan tugas memahami. Dan yang ketiga, kegiatan terakhirnya adalah tugas pengucapan. Pengumpulan datanya dilakukan melalui angket untuk memvalidasi modul, mengukur kepraktisan modul, dan mengukur efektivitas modul.
Validitas dan kepraktisan modul dianalisis secara kualitatif. Kualitas modul dipresentasikan secara kuantitatif. Analisis pembahasannya berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media berbasis TI lebih valid, efektif, dan praktis dibandingkan dengan media TI non berbasis. Kelebihan dari jurnal ini dapat memenuhi kebutuhan siswa dan dapat meningkatkan minat siswa melalui materi pembelajaran. Lalu telah terbukti meningkatkan validitas, efektivitas, dan kepraktisan. Kekurangannya yaitu tema atau topik yang diwakili tidak berbeda, itu tidak bisa diterapkan lebih dari sekali. Yang kedua, topik yang disajikan dalam konstruksi media tidak dapat dikembangkan secara luas ke topik lain. Tugas dan kegiatan di media ini tidak mencerminkan peningkatan kemampuan public speaking. Lalu perlu kegiatan lain yang dapat meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Kesimpulannya yaitu media ditetapkan sebagai publik, kegiatan berbicara didasarkan pada teknik informasi. Ada media audiovisual yang terdiri dari 3 tema utama, setiap tema memiliki 4 kegiatan utama, yakni kegiatan menyimak, memberi pendapat, tugas memahami, dan tugas pengucapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata minat penggunaan media berbasis TI non-TI adalah 22,33. Jadi rata-rata antusiasme penggunaan media berbasis TI adalah 27,7. Dinyatakan bahwa materi yang diajukan dalam media pembelajaran tidak beragam, harus ditambah dengan topik lain, dan model public speaking lainnya tidak hanya sekedar memberikan opini, tetapi juga orang lain. Disarankan juga untuk menambahkan beberapa jenis kompetensi berbicara evaluasi publik, karena tugas atau evaluasi yang diajukan pada media berbasis TI tidak mencerminkan kompetensi berbicara di depan umum. Baik, terima kasih. Oh, I do apologize. Actually, I was keeping talk to you, right? But I forgot to unmute my audio so that everybody couldn't reach my voice. I do apologize for this control. Okay, well, thank you very much for Adimas for having the presentation. Yeah, it's quite good. And for Abdul Ghazam, thank you also for helping and assist Adimas in sharing the screen. You may stop it now because we are going to welcome for Dwi Purnama to share the screen and begin the presentation. But last but not least, Dwi Purnama, share also your, Yes, Miss. yeah. Dwi Purnama already share, not yet. Oh, already, yeah, already. We found it on the WhatsApp group for the journal. Yeah, now you may begin, share the screen. Can you share the screen, Dwi Purnama? Or you Wait, also need Miss. some assistance? Yang lain dipersiapkan catatannya. Which one that you think that it is unclear, or probably you just want to respond from the journal analysis report?
While waiting for Dwi Purnama share the analysis journal report, yeah, you may try to check the original journal from WhatsApp group. Yeah, try to read it first. Are you talking to somebody, Lara Mauriza? So that it seems that you feel so funny about something, then you are Iya, laughing. Mem. Iya, Mem. Mama ngajak cakap. Ah, where is your mom? In front of me. Oh. So you invite your mom to join in this lecture? No, Mem. Does your mom also understand English? No, kata. Yeah, you may teach your mom No. so that your mom can join the lecture. Of course. You may be Sometimes the... I talk with her with English. Oh, good. Nice. Nggak bisa, Mem. Yeah, that's why I offer you. Do you need some assistance? Butuh bantuan? Iya, Miss, udah dikirim ke Nadia. Assist itu kata kerja. Maknanya hampir sama dengan help. Help, membantu. Jadi kalau bahasa formal, lebih bagus menggunakan assist. Kata bendanya, assistance. Jadi kan ada istilah kalau di bahasa Indonesia, asisten dosen. Nah, itu orang yang membantu dosen mengasisteni. Kata dasarnya, kata kerjanya, the verb is assist. Kalau present continuous, assisting. Tapi jangan lupa, kalau continuous, dia harus ada apa? Harus pakai auxiliary verb-nya dalam bentuk to be. She is assisting my teacher. Dia sedang membantu guru saya. Oke. Okay, come on, Dwi Purnama. You may begin. Okay, the title of this journal is Rules of Tree Analysis in Persuasive Public Speaking Presentation. The purpose of this research were to describe the effect of rules of three on persuasive public speaking presentation in speaking class and to identify kinds of rules of three used by students in speaking class. Would The you subject of present this it research, louder, please? Louder, please. the subject of this research yaitu seluruh mahasiswa semester 4 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Bahasa Inggris Unrika Kepulauan Riau Batam tahun ajaran 2015-2016. The assessment of public speaking use competent speaker speech evaluation from Why?
What's problem? Hello. Before I give detailed explanation, I do welcome for your response. Please give your response while we are waiting for Ade Purnama back with her explanation. Ada yang mau merespon dulu dari dua presentation itu? Respond or questions to Abdul Ghazam, to Ade Imas? Ada? Diam itu ada dua persepsinya. Diam pertama sungguh sangat mengerti. Saking mengertinya, I have a very deep and detailed understanding. No need a question at all. Jadi nggak butuh pertanyaan sama sekali, nggak butuh juga penjelasan. Udah paham kali, Miss. Nah, the second, atau you bingung kali. Nah, itu the second optionalnya. Second optionalnya. Yang kedua bingung kali, saking bingungnya, nggak tahu Miss mau tanya yang mana, mau ngerespon apapun nggak tahu. Jadi yang mana ini kalian ini? I want to ask the Ade Imas journal, Miss. Okay, you may please. In Indonesia ya, Miss? Tadi kan di jurnal yang Ade Imas itu kelemahannya ada dibuat tema atau topik yang diwakil. Tema atau topik yang digunakan tidak bisa diterapkan lebih dari sekali. Terus yang kedua, topik yang disajikan dengan media tidak dapat dikembangkan secara luas ke topik lain. Pertanyaannya, kenapa Miss tidak bisa digunakan dua kali di topik, tidak bisa digunakan lebih dari sekali dalam topik itu, Miss? Sementara kan kalau kita Miss menggunakan tema itu juga, lalu kenapa di jurnal Ade Imas tidak bisa?
Habibah. Habibah. Ya, Miss. Coba diurutkan dulu. Maksudnya bagaimana maksud Habibah pertanyaannya? Supaya adik Imas bisa menangkap. Coba diurutkan. Landasannya apa tadi pertanyaannya itu? Gini, Miss. Tadi kan di jurnal adik itu disebut kekurangannya bahwa tema atau topik yang digunakan dalam jurnal itu tidak bisa diterapkan lebih dari sekali. Terus yang kedua itu topiknya disajikan dengan media yang tidak dapat dikembangkan secara luas. Itu kenapa, Miss? Soalnya Soalnya? Menurut Biba, biasanya kan kalau kita mau buat jurnal itu kan kita bisa gimana ya, Miss bilangnya? Kita bisa melihat dari jurnal-jurnal orang, bisa mengambil seperti referensi gitu, Miss, untuk membuat suatu jurnal dengan tema itu gitu, Miss. Tapi kenapa di jurnal Ade dikatakan tidak bisa gitu, Miss? Terima kasih, Miss. Oke, ayo Ade jawab dulu. Ade, paper kamu share dulu Ade ke grup WA Ade. Iya, Miss. Sudah, kalau sudah coba dijawab dulu pertanyaan Habibah. Sebentar ya, Miss. It's lovely. Cepat. Siapa yang disuruh cepat-cepat? Tunggulah, adik Imas kan masih mau men-share. Kenapa disuruh cepat-cepat? Sabar. Ya udah, kita skip dulu ya. Dwi Purnama udah kembali kan? Dwi Purnama udah kembali? Udah, jelaskanlah Dwi Purnama sambil nunggu adik Imas mempersiapkan jawaban dari pertanyaan Habibah. Iya, Miss. Mungkin tadi sinyalnya dia agak shock dia. Karena semangat Dwi Purnama mau presentasi, jadi shock dia. Ya, come on, Dwi Purnama. The assessment data of this research is use competence speaker speech evaluation from NCA. It was identified that are only one group use rules of three in their identify that are only one group use rules of three in their group's persuasive public speaking presentation, and it made their speech more focused and understandable, while not focus but focus. Focus and understandable, while other three groups ignore the of three in their persuasive public speaking presentation, and it the message of the speech when now here as the audience caught many aspects inside it to board. The research method of the study was descriptive study. Data collection technique was collected by using content analysis. It consists of analyzing the content of documentation
materials such as books, magazines, newspaper, and Kok magazine? Siapa dosennya yang bilang magazine? Ayo apa Dwi Purnama? magazines. Magazine. Magazines. Books, magazines, newspaper, and the contents of all other verbal materials which can be either spoken or print. Discussion always truth, the right practice, and people can be high quality of public speaker. However, facing the moment that no need practice because they are as a public speaker suddenly, then it means all they need just one, that it's self-confidence. To avoid that, people need to know the purpose of their speech before their talk in public, whether informed to entertain or to persuade. The most common one is persuasive public speaking. Persuasive public speaking is the type of public speaking that focus on persuading people. This event can be seen everywhere. Second, if he or she choose the right words to his or her team that can burn their spirit into fire, then it works. To attack their customers or buyers, they need to find the good suitable words as their opening, as usually customers or buyers have limited time to hear them. The result of this research from data one the effect of audience be wise in dealing with their trust by using Greenway. The message was understandable as the use of rules of three was simple. The audience were very interesting as it was presented in a great way. From data two, the effect too many details but no focus on the important one. The audience was not so interesting as the them was also too common. From the data tree, the effect too many details but not focus on the important one. The audience was not so interesting as the them was also too broad. From the data for the effect as none of rules of three used. Their public speaking only talk about the residents from the yard and not involve the audience and props. Research power attach the discussion and research objective clearly. The research steps are not clearly attached. Conclusion from all groups of persuasive public speaking presentation, only one of them use one rule of three. Those group use colorful pictures or interesting props, but the message that want to be delivered none. The use of rules of three can make their speech more powerful and simple, so the audience will be understood. Okay, done? Sudah, Miss. Yeah, go on.
with Sri Wahyuni Barus? Yes, Miss. Setelah public speaking, mata kuliah apa kalian? Drama, Miss. Siapa dosennya? Yulia. Mem Yulia, Miss. Jasa menggunakan media apa belajarnya? Biasa aja, Vicon, Miss. Vicon, portal. Menggunakan Vicon semua, kadang di portal, Miss. Tanya jawab. Iya. Iya, Miss. Oke. Sudah? Uni baru sudah ready? Ready, Miss. Come on, time is yours. So, title of my journal is The Role of Gender in Public Speaking and Speaking. Jadi, peran gender dalam mempengaruhi kecemasan berbicara. Anxiety. Anxiety ngucapkannya. Oh, anxiety. Anxiety. Terus levelnya itu di universitas dan dibuat pada 2014 oleh Gaby dan Fadil MV. Jadi the purpose of this the purpose of this research determined the causes of speaking anxiety in relation to English language competence, gender, and age of respondents. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui kecemasan berbicara kayak berdasarkan miskin dari Suaranya terputus-putus di tempat saya. Apakah yang lain juga serupa? Sama, Miss. Sama. Iya, Uni agak terputus-putus. Mungkin sinyal di tempat Uni Barus ya? Iya, Miss. Ya, mungkin kamu ritmenya agak lebih slow supaya bisa didengar. Karena hilang timbul suaranya. Oh, saya ulang dari data ya. Assessment data di penelitian ini kan diperoleh dengan analisis pendekatan kuantitatif. And measure maksudnya a basic approach to carrying out
to carry out research in the formulation of research design in accordance with the objective of study. Pendekatannya itu yang adalah Kayaknya rumusan belum desain dapat lah penelitian. Yuni belum dapat. Ya kita skip saja dulu lah ya. Skip sebentar lah ya. Ya belum dapat suaranya. Switch off kan dulu aja audionya coba. Iya. Ya nggak apa-apa. Nanti kita bisa diskusi lanjut. Mungkin nanti Yuni baru karena terhambat sinyal untuk explain detailing, nggak apa-apa. Nanti pas teman kamu ada yang bertanya kan bisa dibaca itu tulisannya. Si Dwi Purnama tadi belum di-share di sini ya, Pak ya, papernya. Belum di-share di grup biar teman lain bisa melihat hasil analisis Dwi Purnama. Dwi Purnama, are you listening? Lagi living ya Dwi Purnama. Oke, Ade Imas, udah dapat jawabannya belum? Belum, Miss. Ya udah kita tunggu, Miss jelaskan dulu ya. Yang lain atau ada mau bertanya lagi selain Habibah? Ada? Sorry, Miss. Mata kuliah drama udah mulai, Miss. Udah mulai? Iya, Miss. Ini kami lagi udah ngisi absen, Miss. Ya ampun, kita kan kelas berikutnya jam 10.10. Kenapa udah masuk kalian? Bukan di roster 10.10. Nggak tahu, Miss. Belum. Portal lebih cepat, ya, Miss. Di portal jam 10, Miss. Jam 10 emang. Ya udah, nanti saya rekamkan saja penjelasan dari saya ya. Perihal tadi presentasi kalian, karena nanti masih ngambang-ngambang kan. Karena punya Gazam itu dia bukan penelitian, tapi pengabdian masyarakat. Itu berbeda ya, Gazam, karena dia hasil analisis Gazam, dibuat dia penelitian. Nanti saya sampaikan lebih lanjut, nanti saya record, saya share ke ini, ke YouTube. Karena dia kalau direkam kan nanti besar sekali, kalau di-share ke WA kan. Kadang-kadang kapasitasnya nggak cukup, tapi kalau ke YouTube kan kita tersimpan di YouTube, nggak kita simpan kan, tinggal download. Ya sudah, semangat. Ambil cemilannya kalau mau kuliah lagi jam kedua. Jangan sampai sakit kepalanya, karena kalau perut kosong berpikir terus, dia ngisap sakit kepala, padahal perutnya itu yang ngisap karena berpikir terus. Semangat ya untuk kuliah lanjutan. Ya, nanti saya susulkan pembahasannya. Jangan ngilang-ngilang Gazam. Iya, Miss. Mana kawanmu laki-laki tadi satu lagi? Hilang dia dengan galon aquanya. Ya, sudah ya. Thank you for today's presentation. Tetap semangat. Di pertemuan ke-13 kita insya Allah bertemu lagi. Nanti saya sambungkan penjelasannya di video rekaman selanjutnya insya Allah. Karena kalian akan menghadapi perkuliahan jam kedua. Oke? Have a good time. Thanks for everything. Thanks for a very happy response. See you next meeting. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wabashirin sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Waalaikumsalam, Miss. Ya, saya leaving ya, saya matikan ya.